Perkenalkan, nama saya Yumi Nurlaili Airi Putri, NIM 114230038 dari PLUK 9, Sistem Informasi Lingkungan. Jadi di sini saya akan melakukan pengerjaan acara 4, yaitu pembuatan peta kerawanan bencana. Untuk langkah pertama yaitu kita buka dulu aplikasi ArchMap. Seperti ini, kita pergi ke My Template, kita boleh pergi ke Blanco Map, lalu klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita bisa klik kanan pada Layers, kita pergi ke Property. Lalu kita pilih UTM sesuai dengan zona yang kita pakai. Setelah itu klik kanan pada Layers, Data, lalu masukkan batas administrasi, batas desa, data curah hujan, data jenis tanah, kemiringan lereng, dan tutupan lahan. Bagi jalan seperti ini, unchecklist dulu pada tutupan lahan, kemiringan lereng jenis tanah, data curah hujan dan batas desa, sisakan hanya batas administrasi, lalu kita zoom to layers dulu. Setelah itu kita start editing pada editor, lalu klik select feature, kita klik kanan dan kita pilih pada bagian batas administrasi ini, karena kita akan menggabungkan dari tidak kelurahan yang ada pada kabupaten atau batas administrasi yang sudah kita buat di acara 2. Lalu kita klik ke editor, lalu kita pergi ke merge. Kita klik OK. Setelah seperti ini, kita bisa pergi ke batas administrasi. Lalu kita pergi ke data, export data, dan kita untuk ini kita beri nama batas administrasi 2. Klik OK. Baik, setelah itu kita bisa sudah seperti ini, kita bisa unchecklist batas administrasi, kita memakai batas administrasi 2. Lalu kita checklist pada tutupan lahan, kita akan melakukan proses clip. Jadi kita pergi ke geoprocessing, lalu kita pergi ke clip. Untuk input features-nya kita pakai tutupan lahan. Lalu untuk klipnya kita pakai batas administrasi 2. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu proses klip sampai selesai. Baik, proses klip sudah selesai. Dan lakukan juga pada jenis tanah dan curah hujan. Untuk kemiringan lereng tidak perlu kita lakukan klip karena untuk kemiringan lereng sesuai dengan acara 3 sudah sesuai dengan batas administrasi yang kita punya. Untuk yang pertama kita akan melakukan scoring pada jenis tanah, kita checklist pada batas administrasi 2 dan klip, atau kita bisa langsung ke klip jenis tanah. Kita pergi ke Open Attribute Table. Lalu kita bisa add file, score JT. Untuk type-nya double, klik OK. Lalu kita akan melakukan, ini kan terdapat beberapa jenis tanah, jadi kita akan melakukan dengan cara select by attribute. Untuk hal ini kita bisa lakukan select by attribute, lalu kita pilih, untuk ini kan kita klik macam tanah, lalu kita klik sama dengan, kita akan memberi skor pada jenis-jenis tanah yang ada di sini. Untuk skornya, kita bisa lihat dari data yang sudah disediakan oleh asisten. Jadi untuk skor 1 itu ada pada aluvial, gley, hidromorph, kelabu. Jadi untuk hal itu kita pilih dulu untuk yang apakah di data kita ada skor 1, kita bisa pilih yang di sini ada aluvial. Get unique value, kita pilih aluvial. Lalu jika masih ada hal yang sama untuk skor yang sama 1, kita bisa klik OR, atau jika tidak kita langsung apply, maka akan langsung terpilih di sini. Lalu kita klik kanan pada skor JT, kita fit kalkulator,
Lalu kita bisa langsung inputkan pada nilai skor yang sudah tertera. Lakukan hal yang sama sampai skor JT ini penuh. Untuk skor 2 adalah tosol. Aku masuk pada. Baik, setelah scoring selesai, kita bisa tutup. Lalu kita akan scoring pada klik CH dan klik TL juga. Klik CH, kita sama, kita pen attributable. Lalu kita add file. Kita pilih nama skor CH dengan type-nya double. Lalu kita pergi ke select by attribute, lalu kita CH annual, kita spasi get unique value. Apply. Untuk CH hujan 3000 sampai 3500 termasuk skor 3, dan untuk lebih dari 3500 mempunyai skor 4. Baik, setelah itu kita akan melakukan scoring pada tutupan lahan. Kita attributable. Kita akan berfokus pada legenda, jadi kita add file. Kita tulis skor TL. Lalu kita untuk type-nya double. Klik OK. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan select by attribute, lalu kita pilih legenda. Kita klik sama dengan. Jadi untuk tutupan lahan, untuk skor 1 terdapat tambak hutan lahan kering primer. Jadi karena kita cari dulu apakah ada tambak hutan tanah kering primer. Jika ada, kita akan melakukan scoring dengan skor 1. Jika tidak ada, kita lanjutkan untuk skor 2, yaitu belukar hutan lahan kering sekunder. Ada belukar. Kita apply, kita klik skor TL, klik kalkulator, lalu kita inputkan nilainya. 2. Lakukan hingga skor TL sampai penuh.
perkebunan dan hutan tanaman. Yang keempat itu ada pemukiman, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur sawah, bandara, dan pelabuhan. Gimana? Pertanian lahan kering campur sawah, bandara, dan pelabuhan. Tanah terbuka, pertambangan, dan tenggelam. Tanah terbuka. Untuk memastikan data sudah terisi, kita bisa klik kiri, lalu kita pilih sort ascending. Nah, untuk seperti ini kita bisa pastikan bahwa data yang kita untuk scoring sudah terisi secara keseluruhan. Union, atau kita akan menggabungkan klip, kita klik geoprocessing, kita klik union, inputnya kita memakai klip TL, klip CH, klip JT, dan kemiringan lereng. Lalu untuk outputnya kita bisa buat klasi KKB, klasifikasi kawasan bencana. Save, klik OK. Untuk langkah selanjutnya kita bisa klik kanan PKKB, kita open attribute table, lalu kita add file, kita beri bobot tutupan lahan dengan type-nya double. Oke, lalu add file, bobot JT, lalu bobot CH, add file, bobot KL, lalu total score, total bobot, double, oke, total, lalu add file, kelas kebencanaan, dengan type-nya teks. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita akan mengisi bobot atau mengisi nilai-nilai bobot total dan kelas bencanaan. Untuk yang pertama, untuk bobot TL, klik kiri satu kali, lalu kita add ke fit kalkulator. Yes. Lalu kita beli skor TL. Untuk TL itu dikali 2, jadi klik 2. Oke. Lakukan hal yang sama. Untuk JT akan dikali 1. Lalu untuk CH, lakukan hal yang sama. Membeli bobot pada KL, kita klik satu kali pada klik kiri, satu kali, lalu klik kanan. Kita pergi ke fit kalkulator. Lalu kita hapus rumusnya dan kita ganti menjadi grid code underscore 1 dikali 4. Lalu untuk yang total, klik satu kali, klik kanan, klik kalkulator. Kita beri bobot TL ditambah bobot JT ditambah bobot CH dan ditambah bobot KL. Baik, untuk setelah ini kita untuk mempermudah kita bisa klik kanan, kita sort ascending. Jadi sebetulnya kita harus menghapus nilai 0 pada total ini karena untuk kelas kebencanaan dimulai dari 10 sampai 15. Jadi untuk angka 0 sampai 4 ini usahakan kita menghapus dengan cara kita pergi ke satu atribut, lalu kita pergi ke total, kita klik kurang dari 10, apply.
kita select by attribute, kita pergi ke art toolbox, kita pergi ke data management, ke generalization, lalu ke eliminate. Untuk inputnya kita beri kkb, untuk outputnya kita bisa beri nama kkb underscore 1. Save. Kita klik OK. Tunggu proses eliminate terjadi. Kita bisa close saja pada tabel. Jika sudah, kita bisa clear select feature, lalu kita unchecklist pada kkb, dan kita open attribute table pada kkb 1. Jika masih terdapat angka 0, 4, kita bisa lakukan hal yang sama pada step sebelumnya, yaitu select feature, lalu kita pergi ke total, kita kurang dari sama dengan, kita tulis 10, dan kita apply. Oke, untuk selanjutnya kita pergi ke art toolbox, kita eliminate. Jadi kita akan mengeliminasi sebanyak 2 kali. Kita beri nama kkb 2. Dan kita select. Baik. Setelah proses eliminate selesai, kita unchecklist kkb 1, lalu kita open attribute table pada kkb 2. Dan kita bisa lihat. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan membeli kelas kebencanaan dengan nilai ini. Jadi untuk kelas kebencanaan dipilih melalui add file dengan total lebih dari sama dengan 10 and total lebih kurang dari sama dengan 15 untuk kelas 1 atau sangat rendah. Kita beri nama dengan cara ketik kalkulator. Tanda petik sangat rendah. Tutup. Untuk kelas selanjutnya kita add file dengan angka range 16 sampai 21. Lakukan hal yang sama dengan cara memberi rendah. Oke. Untuk kelas kedua yaitu 22 sampai 27. Untuk langkah selanjutnya 22 sampai 27. Kita langsung saja. Yaitu dengan kelas sedang. Lalu untuk kelas tinggi dengan range 28 sampai 33. Apply. Kita beri kelas kebencanaan tinggi. Dan untuk nilai total lebih dari 33, itu termasuk ke dalam sangat tinggi. Baik, tabelling sudah selesai. Kita akan lanjutkan ke step selanjutnya. Kita akan pergi lagi ke tabel Open Attribute Table. Lalu kita add file. Lalu kita klik luas. Kita beri nama luas, daerah, dengan type-nya double. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kiri satu kali, klik kanan. Kita ke Calculate Geometry. Lalu ini area, pilih menjadi Use Coordinate System. Dengan hektar. Oke. Lalu setelah itu, kita simbologi, kita klik kanan pada KKB, kita pergi ke Properties. Lalu kita ke simbologi, kita pergi ke kategori. Untuk value field-nya kita pergi ke kelas kebencanaan, kita add all value, dan kita akan memberi warna pewarnaan pada warna-warna ini, sangat tinggi, yaitu menggunakan warna Mars Red, dengan outline-nya 0, outline color-nya no color. Oke. Untuk sedang menggunakan solar yellow, dengan outline 0, outline color-nya no color. Untuk tinggi menggunakan electron gold, no color. Untuk rendah memakai peridot green.
no color, oke. Untuk sangat rendah, menggunakan leaf grid. Kita pergi ke terapkan. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat klip dari batas desa dengan KKB 2. Jadi kita klik geoprocessing, kita pergi ke klip. Untuk inputnya kita menggunakan batas desa. Untuk klip future-nya kita menggunakan KKB 2. Dan untuk outputnya kita beri nama peta rawan bencana. Oke, lalu kita klik OK. Kita tunggu hasil klip muncul. Setelah itu, setelah peta klip muncul, kita bisa uncheck, kita bisa pergi ke properti untuk melakukan simbologi. Kita klik ke kategori, kita klik langsung. Dan kita beri fill color-nya no color, outline-nya kita ubah menjadi 1,5. Outline color-nya no color. Kita ke edit simbol. Lalu kita pergi ke outline. Kita pergi ke style reference. Kita add style to list. Kita menggunakan simbol RBI. Lalu kita add style to list. Oke. Kita pilih batas kelurahan atau desa dengan ketebalan 1,5. Oke. Kita unchecklist juga, jangan lupa unchecklist. Untuk pewarna kuning, kita akan menggunakan batas desa saja, hitam. Untuk line join-nya, klik OK. Oke, dan OK. Kita terapkan. Baik, setelah itu kita akan melakukan labeling dengan cara pergi ke properties. Kita pergi ke labels. Kita checklist label future. Kita pergi kode desa. Untuk kita ganti Times New Roman. Label view-nya kita ganti desa. Untuk simbol kita bold. Lalu kita pergi ke simbol. Kita ke edit simbol. Untuk max-nya kita ganti menjadi halo. Oke. Oke. Kita ke placement property. Kita remove duplicate dan always horizontal. Oke. Dan kita terapkan. Baik, setelah seperti ini, kita bisa lakukan penyimpanan. Sebelumnya kita bisa klik untuk layout view, lalu kita pergi ke peta rawan bencana, klik kanan, kita zoom to layer. Setelah itu untuk menyimpan PDF, kita pergi ke file, kita ke export map. Lalu kita bisa beri nama sesuai yang diinginkan. Baik, untuk proses penyimpanan sudah selesai, dan untuk menyimpan data atau acara kita bisa save as, dan kita beri nama menjadi acara Pak. Dan kita bisa taruh atau kita bisa simpan sesuai dengan yang dimau. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.